Gitu ya. Ya, perkenalkan Pak saya. Ya. Gus Cap. Gus Jawab, betul sekali Gus Jawab. Ada juga Gusnya ya kan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Erni. Selamat siang Bang Budi, bagaimana? Sehat? Sehat dulu. Semangat? Harus semangat. Luar biasa. Biar untuk meningkatkan kinerja kita setiap hari tentunya ya. Oke. Baik Bang Budi, Ya, sepertinya sudah ada Bapak yang teramat keren hari ini bersama kita. Bersama kita di Telekes Sepradi Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung. Baik, kita sapa dulu. Halo Pak Bagus. Halo, selamat siang semua. Wah, keren Oh betul. iya. Ngeri betul kita. Jadi biasanya kita karena terlalu dekat itu biasanya memanggil sapaan nama ini. Akang. Iya, akang gitu ya. Nah, iya. Enaknya kalau di masyarakat biasa disapa apa Pak ini Pak? Bung ya? Iya. Wah, jangan. Bung Bagus. Iya, Gitu. tua betul. Kan jenggot dan ini kalau saya panggil dulu. Oke. Panggil apa ya? Panggil Kita sapa, biasa aja kali ya. iya. Abang? Abang. Siap. Siap. Bang Bagus. Beliau Iya. adalah salah satu kepala kejaksaan negeri yang ada di Kepulauan Bangka Belitung Mbak Erni. Iya. Tepatnya di Kepala Kejaksaan Negeri Belitung. Seperti itu beliau ini. Mungkin kita akan tanya-tanya dulu ya, topografi Belitung seperti apa, Iya. wisatanya seperti apa Betul. ya. Letaknya Bagaimana nih, Bang? Bagaimana? Jadi sekali promosi Belitung lah. Oh iya, Ini pastilah. Kejari apa pariwisata? Jadi kepala dinas pariwisata. Oh, kemana pariwisata? Baik, silakan Bang. Baik, terima kasih Bang Budi nih sama Ayu berarti ya panggilnya ya. Oh, iya dong. Ayu dan Bangka Belitung kan. Belitung. Iya. Ayu. Ayu. Ini Batak ya? Kebetulan masih Batak. Oke. Jadi Belitung itu kebetulan saya baru 5 bulan nih di sini. Sudah 50. Belitung itu pada saat awal datang itu apa ya? Kita melihatnya ada something spesial di sana. Kalau kita lihat pada saat ya Belitung keren banget tuh di antara gugusan pulau, ya kan? Pasirnya putih, ya kan? Terus di sana juga alamnya masih asri dan itu keren banget. Gitu. Artinya beruntung kali ini bertugas sambil liburan ya. Berarti Belitung ini kawasan ekonomi khusus ya, seperti itu ya. Betul. Jadi Destinasi wisatanya mungkin. Belitung itu satu ternyata mereka punya kawasan ekonomi khusus di sana. Nah, kawasan ekonomi khusus yang memang khusus pariwisata. Ya. Jadi memang pemerintah itu support banget terhadap pariwisatanya. Karena memang sebelum timah diekspor di Belitung, awalnya itu memang masyarakat Belitung menggantungkan hidup di sektor pariwisata. Nah, sektor pariwisata itu memang mendapatkan porsi lebih dari tahun 2016. Dari 2016. Hanya memang pada saat itu sektor pariwisata di Belitung ini tidak sustain. Pada saat tahun 2019 mereka itu saya baca biografi mendapatkan beberapa geopark dari UNESCO, geosite. Itu keren banget tuh. Artinya mungkin ada beberapa geopark dan geosite yang dapat kan dari si pariwisata. Nah, tapi karena tidak sustain di sana, tidak ada alur perencanaan yang jelas tentang pariwisata, sehingga akhirnya menimbulkan kemunduran pariwisata. Terhantam COVID selesai. Seperti itu ya. Yang awalnya penerbangan mungkin bisa sampai 10 ke atas. Iya, Ini sekarang, sekali ya. Iya. Sekali ya, Bang. jadi dulu Air Asia itu katanya sempat ke sana. Garuda sempat ke Belitung. Sempat melakukan khusus penerbangan Iya. masuk ke Belitung seperti itu. Penerbangannya internasional karena Oh. saat itu memang banyak turis masuk sana. Iya. Oke. Ini salah satu juga tantangannya kan kalau di daerah wisata tempat yang lain umum sifatnya, tapi kalau Belitung ini kan masyarakatnya Melayu. Iya. Nah, bagaimana siasatnya pas pertama kali muncul di Bertugas, Belitung? ya. Iya ya. Bertugas ya. Jadi pada saat kami masuk ke Belitung, masyarakat Bangka Belitung itu terkenal sama apa ya, adat istiadat budaya santun Melayunya. Seperti itu. Jadi terkesan adem dan juga ringan apa ya, menghindari konflik dan yang lain-lain. Itulah pola kekeluargaan yang kuat itu masyarakat di Bangka Belitung. Karena memang suku asli yang mendiami memang masih suku Melayu ya. Artinya memang terjaga lah adat istiadat. Nah,
Dari sisi penerapan yuridis juga sama. Belitung itu cenderung landai penanganan perkara karena hampir dipastikan kita naruh motor di Belitung nggak akan Hilang. hilang. Oh iya. Beda mungkin di tempat-tempat yang lain ya. Kalau di Jakarta habis bang. Nggak bisa bang. Di Medan lebih lagi Pak. Oh gitu. Masih terkunci aja Oh, gimana? Bisa segala diambil. macam cara sepertinya modusnya ya. Kalau di Bangka Belitung ini khususnya mungkin di Belitung Iya. dengan adat Melayunya lebih kental Kita seperti hampir itu. sama ya Iya, dengan Bangka ya. ini ya. Iya, kita Betul hampir ya. sama. Jadi kehilangan alat itu minim lah seperti Minim. itu ya. Tapi kalau sekarang ada 2 bulan ke belakang ini tingkat pencurian tinggi. Oh, Iya, ada pencurian ya. Karena stigma masyarakat itu sekarang mulai dirubah oleh beberapa investor yang nggak bertanggung jawab terkait timah, bahwa oke. ditanamkan di otak warga Bangka Belitung itu bahwa tanpa timah kita nggak bisa hidup. Padahal sebenarnya bukan Oh, seperti itu. stigmanya seperti itu telah ditanamkan Itu ya. doktrinnya ya. Itulah makanya. Oh. Kenapa saya selalu bilang ke warga Belitung jangan jadi penjajah di atas tanah sendiri. Betul. Itu. Note yang perlu ditekankan itu bahwa kita ini membangun Belitung sepenuh hati. Makanya saya selalu bilang, mungkin saya lebih Belitung daripada orang Belitung. Iya. Saya lebih Belitung nih karena apa? Iya. Merunut masalah adat istiadat sampai ke peta wilayah asal Belitung, kami punya datanya. Oh. Dan itu saya cari. First peta Belitung atas nama Bilitong pertama Di ya, awal itu ya. ditemukan Belanda, legenda pertama Belanda itu saya dapat sampai ke pemecahan ke Sumsel Babel. Itu kami dapat tuh. Jadi menarik banget pada saat kami dapat peta itu ternyata ada beberapa hal kok kenapa di sana timah masuk awal mulai peradaban di sana itulah kami pelajari. Nah itu seninya jadi kejari itu enak banget. Jadi diawali dengan sejarah latar belakang Iya. Belitung itu berdiri dengan kata-kata Belitung segala macam Iya. itu ya. Wah ini kita mulai menukik ini namanya ini. Kan nggak mungkin makanya nggak kata kenal maka tak sayang. Iya, betul sekali, betul Kita sekali. harus mendekat ke masyarakat, sisi humanisme jalan. Jadi Iya. hukum itu tidak tumpul ke atas, tapi juga sesuai fungsinya tajam ke atas, tapi juga adil Adil kepada masyarakat. pada masyarakat. Berbagai macam program kejaksaan tentunya ya. Itu Di dia. Belitung itu ya. Itu sejalan dengan asta cita. Nah kita presiden ya. sebagai anak muda ini, anak muda kan bang? Oh Masih, iya. masih. Baru muda. Lebihnya banyak soalnya umur. Bisa masuk. Jadi emang apa ya, karena di Belitung itu memang dikejari itu anak muda semua, jadi memang kita mulai down to earth. Nah, Makanya sosmednya juga bagus, sosmednya Kejari Belitung tuh aktif gitu loh, aktif sekali. Dan kayaknya kinerjanya Pak Kajar itu seperti belusukan gitu loh bang. Kalau di sosmed itu kayak belusukan gitu ya kan. Jadi yang baru-baru ini viral tuh kan, sebelum viral kelangkaan gas ini, saya tuh udah mantau Kejari Belitung tuh yang pertama kali tuh ngangkat tentang LPG, gas LPG ini, kelangkaan gas LPG ya kan bang Bagus ya. Baru setelah sebulan Bang Bagus upload tentang kelangkaan gas LPG, mulailah tuh mencuat nenek-nenek meninggal. Itu di sosmed. Iya betul. Itu bagaimana tuh Bang Bagus tuh? Inisiasi apa tuh? Jadi bagaimana tuh? Awalnya itu, jadi kita itu dimulai dari pendampingan tuh. Jadi kita itu MOU ada pendampingan penyaluran gas LPG. Salah satu dengan Datun. dengan Datun ya. Salah satu. Karena kan Belitung tuh kepulauan. Otomatis kebetulan saya juga pada saat yang bersamaan memegang pintu udara, pintu air dalam pengawasan dengan teman-teman Forkopimda di pelabuhan dan ini ya. Hangatnya Forkopimda di sana itu menimbulkan kolaborasi yang keren banget. Jadi pada saat saya menemukan beberapa komoditi itu keluar, salah satunya walet, ya kan, keluar tanpa melalui jalan yang benar. Nah, di sana ini saya menemukan nih ada pasokan gas juga sama. Nah, pasokan gas dikeluhkan. Artinya awalnya tidak ada keluhan karena di sana itu cuman yang saya lihat kenapa mereka menjualnya sampai 36.000 harga di sana itu. Ecernya ya. Dan hebatnya lagi nih, katanya Belitung itu
daerahnya kan daerah lagi susah-susahnya karena nggak ada timah. Iya. Dan itu terbeli oleh masyarakat. 36.000 itu Bayangin, mampu terbeli ya. mampu terbeli. Memang kata ininya kan biasanya ada saya lihat komentar di TikTok itu, ayo gas katanya. Itu dia kan. Iya, di rumah nggak punya gas Gas. dong. Itu rupanya salah satunya. Jadi kebanyakan joget koke gas itu ya, jadi kelangkaan Iya, biasanya. jadi kelangkaan. Selanjutnya Tapi strategi ya. sebenarnya itu bukan kelangkaan kan? Sebetulnya enggak. Iya. Jadi Bagaimana tuh, Bang? kesalahan yang pertama. Jadi pada saat saya menganalisa pertama dengan data nih. Iya. Kami melihat data yang ada di Pertamina. Jadi Pertamina itu di Belitung mungkin hanya cuma 4 agen. 5 satunya ditutup punya anak Pertamina sendiri. Iya. 4 agen ini sebetulnya punya pangkalan. Jadi ada Pertamina, rank 1, yang kedua ada agen, rank 3-nya pangkalan. No. Baru setelah pangkalan ke orang-orang. Alurnya itu Iya, ya. alurnya gitu. Nah, pada saat alur ini masuk ke dalam agen, ini normal. Tidak ada masalah nih. Oh. Setelah agen turun ke pangkalan, nah ini masih normal. Oh, masih normal. Nah, setelah dari sini. Oh, nah, dari muncul pangkalan masalah. ini ya. Ya. Turun ke Harga bawah. itu melonjak Harga itu setelah- mulai. Nah, dari pangkalan mereka jual itu headnya 18.000 juga. Oke. 18.000 dengan keuntungan 2.500 Oh, per gas. Ya. per gas tuh ya. Dari pangkalan ini ada 290-an pangkalan di Belitung tuh. Nah, dari tiap pangkalan di sinilah warga itu bermain gas ternyata. Nah, contoh nih, Bang Budi umpamanya pengecer. Ya, saya pengecer misalnya. Pengecer kan. Nah, Wajahnya wajah. cuman Ada. contoh yang satunya lebih gak enak lagi, warga miskin. Contohnya warga miskin. Ya aja lah. Jadi dia pengecer, ini warga miskin. Ya, saya terima aja. Terima dulu sementara ya. Nanti ganti ya, Bang. Iya, mau lihat pangkalannya. Gimana? Lanjut itu Jadi, alur ya. Oke, kita lanjut simulasi ini. Jadi awalnya saya nih Pak, saya pangkalan nih berarti nih. Iya. Bagi 2 lah nanti ya. Iya, aman aja. Jadi kita dapat nih. Nah, pangkalan menerima stok dari agen. Setelah dikirim, umpamanya saya dapat stok 200 nih. Hmm. Iya kan? Stok 200 saya jual lah. Saya jual ke orang yang beli ke tempat-tempat saya. Nah, ternyata salah satunya adalah Bang Budi pengecer. Oke. Punya toko Bang Budi. Ya, toko kelontongan seperti itu ya. Kelontongan lah ya. Iya. Setelah punya toko kelontongan, Bang Budi beli. Saya belilah 10. Disimpan dia. Pasokan di sini tadinya kan 200. Setelah dibagi sebagian warga, habis ke Bang Budi. Iya. Habis kan? Setelah salah satunya Bang Budi dapat, nah selesai nih. Pangkalan nggak ada. Stok lagi. Saya. Warga juga sudah sebagian udah Habis lah anggap Habis, seperti kan? itu ada di pangkalan ya. Ya. Ternyata Bang Budi nahan gas. I hold dulu. Hold dulu. Nggak dikeluarkan. Ya, Iya. Nah. ini ya. Warga miskin habis gasnya kan? Nah, cari-cari ke pangkalan nggak ada seperti Ada, itu. Ya. habis. Oh, memang sesuai dengan ininya. Iya. Karena hanya ada di Bang Budi, mau nggak mau suka nggak suka, Harga naik. harga naik. Harusnya Gitu. beli di saya tetapkan Betul. harganya. Oh, iya. Harga ditetapkan sama dia nih. Hmm. Nah akhirnya mau nggak mau karena urusan perut nih, Iya ya betul. kan? Daripada malam Jumat gak dikasih jatah, Betul. Eh? Betul. belilah. Nggak bisa masak seperti itu. Masak kan? Iya. Nah, pening urusannya pula gitu kan? Akhirnya Ibu Erni ini sebagai beli ke Sebagai saya. sebagai warga miskin Iya, membeli ke beli. ecer langsung. Eceran. Itu tadi dibilang. Dalam kategori pembagian dari pangkalan ke pengecer, ini terjadi beberapa kecurangan. Jadi yang membeli kadang orang mampu. Iya. Nah, Bang Budi di rumah gas pakai gas apa nih? Oh, saya yang 12 kilo. Nah, alhamdulillah. Nanti di foto ya. Ada saya yang 12 kilo ya. Sebagai warga negara yang baik, pada saat sudah berpenghasilan cukup, ada Harusnya. kategori warga miskin. Itu yang tidak boleh diambil hak-hak mereka. Iya. Nah, kadang kita ini memiskinkan diri kita sendiri. Iya, seperti itu ya. Oh ya, yang ngetopnya saat ini kan bukan gas 3 kilo dia namanya, gas melon. Gas seperti itu. melon. Ya, Yang tertulis subsidi untuk untuk Warga miskin. warga miskin. Ya. Warga tidak mampu. Iya, Itu. betul ya. Nah, itu yang akhirnya ada beberapa modus nih. Bang Budi tadi modus pertama menimbun gas. Iya, Ya kan? timbun dulu. Menimbun dulu nih. Jadi beli di pangkalan karena kita udah kenal. Lah, kasih 10. Padahal kan tidak boleh nih, pemberi Iya. langsung 10 kan. Iya, betul. Karena yang boleh itu ada beberapa kategori UMKM, ada beberapa UMKM, terus warga tidak mampu, ada di dalam aturan badan usaha juga ada juga dengan beberapa ketentuan
di dalam pasalnya. UMKM, badan usaha, ada beberapa Ada kriterianya, ada yang beberapa bisa beli itu ya. ada beberapa yang memang boleh membeli, tapi tentunya dengan batasan karena semuanya diatur harus menggunakan kartu identitas. KTP itu tadi sebagai dasar. KTP, iya, dan NIB namanya. Oh, kalau UMKM, NIB, NIB. nomor itu berusaha itu ya. Seperti Nah, itu. jadi setelah mereka dikasih, ini kan UMKM ada batasannya. Ya. Kalau seandainya contoh UMKM Gorengan nasi padang lah, apa namanya. pagi sore, Iya, Iya. misalnya. dia beli gas melon, nggak bisa dong. Itu Tapi nyatanya Dia bukan itu bisa. UMKM. Ya, nah selama Nah. ini permainan juga terjadi nih di Pangkalan. Mhm. Udahlah saya belilah 20.000. Pangkalan oke. Tapi secara nggak sadar Pangkalan juga memotong punyanya warga haknya warga miskin Iya. tadi. miskin. Itu kita bertindak tadi seperti itu, ya. Akhirnya saya kumpulkan lah Pangkalan. Oh, dikumpulkan, Bang. 290 saya kumpulkan di Kejaksaan. Wow, luar biasa. Tuh. Siap, mantap. Nah, 290 kumpulin lah di sana. Karena kami punya data. Tidak mungkin saya mengumpulkan kalau tidak ada data. Data yang ada. Jadi data mulai dari agen dikirimkan sampai ke pengecer terakhir saya punya data. Oh, Saya periksa Pertamina. Iya. Itu. Saya periksa Pertamina. deg-degan ya mereka Ah. ya. Agak pucat juga Nah, tuh pasti mereka tuh. Selamat atau lu sampaikan data. Oke. Karena di sana data itu akan membuka semua. Iya. Jalurnya dari mana Iya. ya kan? Karena ternyata setelah kami cross check pembeli itu ada banyak yang membeli 5 gas di Pangkalan A. Dia ini kemudian beli lagi di Pangkalan B. Oh. 5 lagi. Tapi memang itu nggak ada. Coba. Jadi ketika udah Batasan. BIP itu gitu, BIP. maksudnya apa? NIB tadi. NIB ya. itu tuh enggak, ibaratnya Bang Budi harusnya beli sama abang aja Iya. Pangkalannya Nah, gitu. Harusnya seperti itu mungkin. Kenapa kok di dalam masukan itu saya sampaikan bahwa harusnya yang menjadi salah di Belitung itu satu, Mhm. tidak ada data warga tidak mampu. Warga tidak mampu punya dinas Tapi sosial, tidak punya data. tapi tidak terstate bahwa di Pangkalan itu berapa orang warga yang tidak mampu Di di wilayah RT situ, itu atau wilayah itu di wilayah tadi. sekitar Pangkalan. Oh iya. Iya kan? Iya, iya. Kalau ini sudah ke state, terbeli di sana, even pun ini diserahkan ke pengecer yang di area terdekat sana, pasti akan kebagian semua orang tidak mampu. Karena apa? Setiap orang yang beli sudah punya data, di checklist kan pasti. Iya. Iya, Oh, betul. ini punyanya ibu ini nih, Iya, betul. lu nggak bisa ambil punya ibu ini. Iya dong. Mhm. Kalau lu ambil punya ibu ini nggak masalah. Iya. Mhm. Betul. Itu harusnya kan. Betul. Tapi itu tidak pernah dilakukan dan bahkan se-Indonesia tidak pernah. Oh, tidak ada data misalnya RT ini Tidak siapa aja rakyat Itu miskinnya. Oh, ini ya. Tidak ada. Termasuk juga NIB itu ya, misalnya UMKM ini kan kata Bang Bagus tadi, misalnya dia bisa beli di Pangkalan A, bisa dibeli di Pangkalan B, karena dia nggak punya Pangkalan ini nggak punya data NIB masyarakat UMKM seperti itu ya. Betul. Oh. Jadi dalam sistem memang ada ditulis, tetapi dia membeli berapa kali pun dia tidak note. Iya, nggak ada notnya. Jadi tidak ada satu data. Berarti memang masih Nah, Iya. Sistem Kan yang kebocorannya di situ. ya. Jadi banyak hal yang memang kenapa kok akhirnya saya buka sayembara. Oh, iya, ya ada sayembara juga. Saya lihat di TikTok itu. Wah, 1 kilogram beras. Atau 1 liter juga ya? Minyak ya? Satu Satu kilogram beras. Iya. Satu laporan pengaduan. Iya. 1 kilogram beras. 1 kilo. Nggak ada minyak ya? Nggak ada minyak Nggak ya? ada, tapi Nggak nanti setelah kita nanti akan klarifikasi, kami udah dapat banyak masukan sekitar 9 sampai 20-an kayaknya. Pelapor. Pelapor. Oh, Kenapa berarti 20 kilogram beras? 20 kilogram. Nah, orang tanya-tanya nih. Iya. Itu kejaksaan kaya banget. Iya, Kayak betul. 20 Dari kilogram. mana itu? Dari mana duit? Nah, ada CSR Pertamina Oh, yang selama ini tidak merata ke seluruh masyarakat. Oke. Nanti kita bantulah intinya ya. Saya ambil dari CSR Pertamina, saya bagi kembali Luar untuk biasa. masyarakat. Kita bantukan Cerdas ya. Cerdas Bapak ini loh. Itulah saya minum asinya penuh Iya. Kembali lah kan. Dia menyapi dari mulai lahir menyapi itu Sampai sampai saat ini. Sampai saat ini Iya. 2 kali kita minum asi. oh ya. Nah, ada juga sih saya lihat komentar di TikTok itu, kok kejaksaan bisa mengusut masalah ini? Tugas siapa sih sebenarnya? Bagaimana juridiksinya? Iya, Bang Bagus bagaimana seperti tuh, Bang itu. Sebetulnya memang yuridiksi untuk melakukan penindakan itu ada di teman-teman Polres, ada di teman-teman polisi ya, Iya. Satpol PP juga ada. Nah, kami menggandeng karena forum itu adalah forum Forkopimda, tidak mungkin kejaksaan berdiri sendiri. Oke. Nah, sebagai pengacara pemerintah yang memang saya berdiri stand di belakangnya Pertamina karena ada MOU di sana,
saya juga wajib memastikan bahwa secara yuridis penyaluran ini sudah sesuai, iya kan? Iya. Kalaupun ada pelaporan, kami juga bisa menindaklanjuti. Makanya kami dibantu oleh teman-teman kepolisian dan Satpol PP dari Bupati waktu itu dengan DPR juga mengadakan audiensi dan juga langsung turun ke lapangan. Bahwa kita sempat waktu itu menindak kok, ada langsung di lapangan, kita tahu pangkalan menjual lebih, kita putus PHU. Hari itu juga. Hari itu juga Wis. Oke. ada 5 yang di PHU waktu itu. Oh, pasti itu ya. Jadi langsung kita cut. Jadi dia udah nggak boleh berusaha lagi. Iya, betul. Langsung dipotong. Nah, setelah dari sana, kita akan coba baru nih. Kenapa saya kasih deadline 1 bulan? Karena 1 bulan itu testi bagaimana masyarakat Belitung ini bisa dan sadar terhadap kepentingan masing-masing, empati lah. Ya, yang membutuhkan empati. siapa Iya. seharusnya ya? Yang membutuhkan empati. Makanya saya bilang 1 bulan saya kasih warning. Oke. Saat 1 bulan itu memang tidak bisa, kita akan naikkan ke pidana. Ada pidananya tuh. Ada pidananya juga ya. Bagi pengecer dan bagi ini maksudnya pidananya bagi Pengecer juga pengecer bisa. sampai ke pangkalan atau bagaimana? Pangkalan pengeceran agen juga bisa kena semua. Oh, bisa kena itu. Bisa. Di mana? Biar jelas ini, biar jelas. Jadi ada beberapa dakwaan tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen di pasal 62 itu yang memang bisa diterapkan tentang peredaran gas ini. Artinya di sana bisa kita terapkan meskipun dipiring. Kalau nanti 1 bulan ini setelah selesai, saya akan mimpin langsung turun ke lapangan. Pengecer nakal. Makanya kenapa hasil laporan itu kami akan cross ke bawah. Oh iya. Kami akan cross ke bawah. Kami langsung akan ambil surat laporan itu. Dan data pelapor kami akan sembunyikan. Oh iya. Mereka bisa langsung ambil ke kejaksaan, itu beras. Tapi berikutnya tantangannya akan lebih menarik lagi. Gimana tuh? Setelah beras, Ya. setelah beras, Minyak. Bukan. Enggak. Oh, enggak apa-apa. saya akan kasih gas. Gasnya itu langsung dikasih. Gasnya kasih. Oh, mati lah. Refill gasnya ya. Bisa melaporkan, lu dapat gas. Itu dapat Oh, iya. gas. Yang 3 kilo, yang melon itu tadi bilang. Melon. Melon. Kalau 12 kilo rugi kita. Iya, makanya itu. Melon to melon. Iya, Melon tuh melon. melon kamu. Refill ya, refill. Iya, refillnya. Jadi pada saat nanti ada, lu dapat laporan, Iya, langsung saat itu kita kasih refillnya tuh ya. refill gas. Oh, Bawa gas. Gas kosong, tukar sama kita. Mati lah. Jadi berarti kita akan ada satu ruangan khusus untuk gas mungkin. Kenapa saya bilang kemarin itu solusi yang pertama adalah kita akan bikin namanya pangkalan anomali. Oh, Oke. Saya bikin satu inovasi lagi namanya pangkalan anomali. pangkalan anomali. Pangkalan anomali itu sebetulnya adalah menggerakkan BUMDes. Oh, ini pangkalan anomali ini bukan pangkalan alat tempur, bukan ya? Oh, Mas, ya? Kita menyediakan rudal. Gas. Oh, iya, Masih gas melon. gas juga ya. Iya, masih gas, Pak. Siap. Jadi kita menyiapkan mungkin pangkalan anomali Oke. yang disiapkan oleh BUMDes atau kelompok yang dibina oleh desa. Kalau desanya belum ada BUMDes. Oh, Jadi pangkalan anomali itu adalah mengambil jatah dari pangkalan-pangkalan yang sudah ditutup. oh, yang 5A yang diputus Ya, tadi. beberapa yang diputus yang ketahuan itu kita alihkan jatahnya ke pangkalan anomali. Nah, masyarakat silakan boleh membeli melalui pangkalan anomali karena dipastikan pangkalan anomali juga bisa jadi pengecer. Karena itu harganya pasti sudah sesuai. Oh, iya. Ini letaknya ini nanti pangkalan-pangkalan itu berada di Di desa masing-masing, Di desa di desa masing-masing. dan di kelurahan. Wisma. Jadi Biasa. pengelolanya nanti BUMDes. BUMDes, Oh, pengelolaannya. gitu. Jadi BUMDes yang tidak ada BUMDesnya kita bikin kelompok. Ya. Oke. Memang kelompok. Jadi itu menghidupkan lagi sektor baru. Ya. Kelompok tani baru di desa-desa Iya. itu ya. Kalau ditanya dari mana nih dapatnya? Nah, kita pakai KUR. Oh. Nah, kita bantu KUR nih. Oh, berarti dia berputar siklusnya. Berputar ya. karena kalau posisi gini, gampang kan. Orang kalau seandainya gampang cari bisnis aja, kita berbicara bisnis nih. Kita Iya. berbisnis Bang Budi. Oke. Mantap. Kalau asumsinya gini, nggak usah ngapain nih, Bang Budi, kita bikin pangkalan anomali umpamanya ya. Ini nggak ada lagi masyarakat miskinnya di situ ya. Ah ya. Jadi ada pangkalan anomali. Di Belitung itu ada 42 desa, ya kan? Ada 42 desa. Anggaplah setiap pangkalan dapat jatah 100. Kalau berpikir waras ya berpikir waras. Kita dapat untung jual satu gas itu 2.500. Iya. Pasokan dari agen dikirim ke pangkalan. Ah. Ya kan 2.500 100 berarti kan
18.000, berarti dia belinya itu sekitar 15.500. 15-an ya, 15-an. 15.500 Iya. dikali 100 kan berarti dia beli sekitar 1 juta. 1,5 juta. Iya, Ya, seperti itu. Ya, beli modal 1,5 nih, Iya. anomali kan. Iya. Sudah, dia tanpa ngapa-ngapain, orang hanya datang, ambil, dan dia 2.500 dikali 100 berarti ada sekitar Lumayan lah ya. lumayan lah. Iya, betul lumayan. Ada sekitar 250. Keuntungan 250.000 ya. sendiri ya. Keuntungan pangkalan nih, dia nggak ngapa-ngapain nih, Iya. hanya nampung, menyalurkan ke sesuai yang berhak, sesuai data tadi. Kalau punya data, Kalau punya data. nggak ngapa-ngapain nih bang. Betul, betul. Kalikan 42 desa bang, Ya, ini harapan kita ke depannya seperti itu lebih besar ya. apa nggak makmur nih? Iya, Ini kalau 100, Iya. ya kan? Artinya pada saat dia dulu jatuhin kredit kur di sana kan nggak berat. Iya. Mereka bisa mengembalikan kur itu secara perlahan seperti itu Nah, ya. itu yang tujuan saya di ujung itu seperti itu pak. Jadi tidak akan ada lagi yang namanya ini, karena pengawasannya juga pengawasan bersama. Karena desa sudah MOU nih Iya, dengan betul. kejaksaan. Oh iya, betul ya. Kita jaga desa Ya. segala macam itu ya. Kita manfaatin desa dong, Ya betul. ya kan? Nah, lu kalau macam-macam, lu kena ya, Betul, betul. ya kan? Betul. Berarti kamu tidak bisa membina masyarakat, Iya. ya kan? Betul, garis finishnya nanti asal kita presiden yang ke-8 tuh kalau nggak salah meningkatkan, memajukan perdesaan sebetulnya dan mengentaskan kemiskinan dari desa. Ya, Berhasil berarti. berhasil, Masya gitu. Allah. Jadi Inisiasinya Kejari ya. Betul, betul, betul. itu baru gas ya. Ya. Karena itu juga akan saya terapkan ke beras, komoditi pak. Emang saat ini beras juga susah apa Pak ya? Sama, jadi beras itu memang sama karena kita kan kepulauan ya. Iya. Tapi memang sampai sejauh ini beras masih oke lah. Nah, cuman komoditi yang kita perlu membuat penyerataan seperti itu. Karena kembali lagi nih, masyarakat kan. Jadi semua kembalikan lagi ke masyarakat. Itu loh. Oke. Kejaksaan itu hanya, kalau ditanya tadi, kenapa kejaksaan sampai ngurus? Ini makanya saya bilang kan, nggak ada urusan kejaksaan ngurusin gini. Tapi siapa yang mau care? Iya. Kejaksaan itu harus peduli, Nah, Bang. itu Gitu, lah. Bang. Jaksa peduli namanya. Jaksa peduli. Nah, itu dia. Betul, betul, betul sekali, betul sekali. Jadi ya kita care Jadi itu ya. terhadap kondisi sosial masyarakat. Betul, betul. Karena dari sana lah bang, semua kejahatan itu muncul. Betul sih, betul. Ketidaksejahteraan itulah ya. Susah cari gas, bukan nggak mungkin mereka curi bang. Ya. Betul. Ya Betul, kan? betul itu. Makanya itu taruh di depan. Akhirnya yang awalnya masyarakatnya guyup seperti itu kan, tenang-tenang Iya. saja naruh motor di depan nggak dikunci, Nggak nggak dikunci, hilang. nggak hilang. Iya. Nanti kalau sudah Iya seperti ini juga. bahaya juga kan, karena Kebutuhan semakin iya. meningkat. Betul. Akhirnya kan semua itu bermuara itu dari perut pak. Hmm. Ya kan? Coba kita lihat. Iya. Perut itu pada saat kita gas saat cantik, Iya. kita makan gak enak, nggak ada gas. Iya, betul. Akhirnya karena beli di luar gas harga tinggi, mau nggak mau dia harus menaikkan level pendapatan dong. Iya, betul. Harus mencari pengadaban Dia yang harus lain mencari ya. kan? Ya. Dia mungkin mencari cara yang paling singkat dan Itu yang kita takutkan seperti itu yang ya. kita takutkan itu. Kriminalitas meningkat di sana nanti ya. Betul. Karena yang kita jagain itu bang, karena ujung dari semua itu adalah kepentingan perut masing-masing. Makanya selalu saya punya prinsip hidup, kita nggak akan bisa memuaskan orang. Abang cek di postingan TikTok yang viral tuh, pasti ada pro kontra. Iya, betul. betul. Iya. Banyak Pasti. pro kontranya itu. Dan kita nggak bisa menghindari itu. Betul. Makanya kita sebagai negarawan, kita wajib hadir lah bang ke masyarakat. Ya, itu penting ya. Ya. Kejaksaan hadir di masyarakat. Alhamdulillah. Memang Biasa sekali ya. Pak Kajari kita ini ya masih muda tapi visi dan misinya Iya. untuk mendukung kegiatan Aset Cita Presiden Dan mantap beliau ya. juga menggunakan hati nuraninya. Iya, betul tuh. Iya. Dan dia mau terjun langsung ya Iya. untuk membantu lah ibaratnya keresahan masyarakat. Betul, betul. Dan semoga Bapak selalu Iya. tetap semangat ya. Kedua harus dapat Sebenarnya perlindungan. nanti juga bakal banyak sih yang pro, yang apa sih Pasti. ya kan. Pasti. Terlalu banyak deh kerjaan Bapak gitu. Terlalu rese deh Bapak. Dan pasti Asik banget gua. iya jadinya kan rese banget sih tadinya yang kami aman-aman aja dengan 36.000 nih gitu kan Iya. sebenarnya ya. Pasti ada Masih- yang kontra masih tadi bisa. ya. Itu. Saya beli kok 36.000 dengan Bapak ada nih jadi rese saya. Gitu. Bahkan tuh nggak jauh tadi malam saya ditelepon sama ibu mertua. Nah ternyata postingan itu nyampe ke Kalimantan. Oh, Oh iya.
itu masyarakat kumpul di rumah. Ini gara-gara anak ibu ini, wah gas melanggar. Waduh, Nah, itulah. Tapi apa ya? Ada zona nyaman yang pasti akan terusik. Iya, betul ya. Bukan hanya koruptor fight back ya, enggak. Jadi semua orang yang merasa terganggu zona nyamannya pasti ya. Kita kan selalu saya sampaikan kan, adil itu saya nggak tahu batas adil itu sampai mana. Entah sampai ditegur Tuhan, atau ditegur pimpinan, atau ditegur pejabat, atau ditegur masyarakat, atau ditegur istri di kasur kan kita nggak tahu kan nggak tahu banget. Ya, kan? Kalau itu masih bisa kita Nego dikit. Nggak bisa banget. Aduh, lulus dikit lah. Iya. Cuman kan ya itu loh Bang, kita nggak ada yang tahu batas adil itu seperti apa. Tanpa apa ya, tanpa perlu memikirkan, mungkin kita sebagai aparat penegak hukum ini kita berjalan aja pada rodanya. Itu. Yang penting selama insya Allah kita tulus dan niatnya jujur, ya Allah melindungi sih. Betul. Allah melindungi sih. Amin. Ya, Kita percaya. betul. Kita berdoa semoga selalu dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Di jalan yang lurus ya. Gitu ya. Ya, perkenalkan Pak saya. Ya. Gus Jak. Betul sekali Jauh. Ada juga Gusnya ya kan. Iya. Banyak nggak bisa pakai Gus Bagus. Jak. Oke, pas. Terima kasih ini ya informasi ini ya. Gus. Terus Gus juga katanya. Gus Coba nampak saya habis ceramai sama Bang Budi. Oh, iya. Ampun Bu kita. Alhamdulillah akhirnya masyarakat tercerahkan tuh Iya. informasi-informasi ini. Inilah pentingnya adanya podcast seperti ini ya. Ya, Itu. dan semoga semua informasi ya Bang Ya, Budi yang betul. telah kita share hari ini bermanfaat tentunya bersama kami di Telecast Seperti Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung. Belitung. Terima kasih Bang Bagus atas kehadirannya bersama kita di sini ya. Iya. Bagaimana nanti kita akhiri? Baik, semua pendengar Telecast Sepradi, Iya. akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.